warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi Ini masalahnya. Sebelum lanjut ke materi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya ketua kelompok 9, nama saya Rinda Hamadina Rosida, nomor absen 12, kelas 11 SMA Negeri 2 Pacitan. Dan ini rekan-rekan saya Muhammad Khairul Anam, absen 18 dari kelas 11 SMA Negeri 2 Pacitan. dan saya Vika Yolanda, nomor absen 14 dari kelas 21 SMA. berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Berpikir komputasional mencampur pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep berdasarkan teknologi komputer. Beberapa karakteristik berpikir komputasional sebagai berikut. Berdasarkan konsep, informatika tidak hanya mempelajari tentang cara menulis kode program, melainkan diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. 3. Berpikir komputasional untuk memecahkan masalah dan tidak membuat orang mencoba berpikir seperti komputer. 4. Saling melengkapi dan mengombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Sebuah gagasan dan bukan sebuah benda. 6. Diperlukan bagi setiap orang dimanapun. 7. Secara intelektual, menantang dan mengharuskan masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. 8. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai informatika dan melakukan apa saja. Proposisi merupakan satu pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat kata. Proposisi terdiri atas 4 unsur. 2 di antaranya merupakan materi pokok proposisi, sedangkan 2 yang lain sebagai hal yang menyertainya. 4 unsur yang dimaksudkan ialah istilah sebagai subjek, istilah sebagai predikat, kopula, dan konten. Kalimat proposisi. Kalimat proposisi adalah ucapan atau pernyataan yang menggambarkan beberapa keadaan yang tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Contoh kalimat proposisi sebagai berikut. Menjelaskan kemajemukan proposisi atau antecedent dan konsekuen yang dipadukan. Antecedent sering disebut dengan premis dan konsekuen disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Beberapa contoh kalimat proposisi majemuk antara lain: 1. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Subjek: bayam, predikat, sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. 2. Antecedent: kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Menjadi konsekuen, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. 3. Jika Sinta rajin belajar, maka ia lulus ujian dan mendapat hadiah istimewa. Atau ingkaran suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau B. Jika pernyataan semula bernilai salah atau S dan sebaliknya, berikut adalah tabel kebenaran negasi. B. Pernyataan bernilai benar. S. Pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka bernilai salah. Contoh: P. Kuda berkaki 4. Negasi P. Kuda bukan berkaki 4. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan, sehingga semua pernyataan yang dihubungkan dengan kata dan disebut dengan konjungsi. Berikut adalah tabel kebenaran konjungsi. Konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan benar.
Beberapa contoh sebagai berikut. 1. Diberikan 2 pernyataan berikut. P. Sapi berkaki 4 maka dinyatakan benar. Q. Sapi memiliki gading maka dinyatakan salah. Kalimat konjungsinya yaitu sapi berkaki 4 dan memiliki gading maka dinyatakan salah. P. Berkonjungsi Q. 2. Kalimat 2 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai benar karena semua faktanya. P. 2 adalah bilangan prima dinyatakan benar. Q. 2 adalah bilangan genap dan dinyatakan benar. Q. Berkonjungsi P. Dikarenakan keduanya bernilai benar, maka dipastikan di atas bernilai benar. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Berikut adalah tabel kebenaran disjungsi. Disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan salah. Contoh, 1. Diberikan 2 pernyataan berikut. P. Kerbau berkaki 4 berarti benar. Hi. Kerbau memiliki gading berarti salah. Kalimat disjungsinya yaitu kerbau berkaki 4 atau memiliki gading, maka dinyatakan benar. P. Disjungsi hi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika maka. Berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Implikasi hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Q salah. Kata jika biasanya terdapat di awal kalimat. Contoh, P. Kerbau berkaki 4 dinyatakan benar. Q. Kerbau memiliki gading dinyatakan salah. Kalimat implikasinya yaitu jika sapi berkaki 4, maka sapi memiliki gading. Pernyataan berikut dinyatakan salah. 2. Kalimat 4 adalah bilangan genap dan bilangan prima. Kalimat di atas bernilai salah karena faktanya 4 bukan bilangan prima. Selanjutnya, P adalah 2 adalah bilangan genap, dinyatakan benar. Q. 2 adalah bilangan prima, dinyatakan benar. Kalimat implikasinya, jika 2 adalah bilangan genap, maka 2 adalah bilangan prima. Kalimat tersebut dinyatakan benar. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they